Jadi hampir semua peneliti yang meneliti Lagaligo mengatakan bahwa itu adalah karya sebelum Islam, pra-Islam. Di dalam Lagaligo konsep ideal pemimpin itu memang sudah dibuat empat kriteria. Maca pinawarani, malempuk pinamagetang. Harus pintar dan berani. Itu sudah berpasangan memang. Ketika Mahathir menjadi Perdana Menteri di Malaysia, itu Malaysia daerah paling terkumuh di Asia. Sampai kita yang orang Indonesia harus meminjamkan guru-guru, harus mendatangkan guru-guru dari Indonesia. Tapi begitu Mahathir naik, dia langsung sedikit diktator bilang, saya mau melihat Malaysia 60% saja bangunan, 40% hutan. Jangan janji pemilu, ya. Sesudah pemilu dilupakan janjinya. Tidak usah terlalu banyak programnya, asal terukur dan bisa dia laksanakan. Halo sahabat Uki, jumpa lagi dengan saya Supaatana, host catatan jurnalis Sukriansa. Sahabat Uki, kesempatan ini kita akan sedikit berbeda perbincangan kita, lebih menukik pada persoalan budaya, tapi tetap ada kaitannya dengan politik nantinya. Tapi dari awal kita akan membahas bagaimana peninggalan yang sangat berharga bagi masyarakat Sulawesi Selatan, yaitu yang kita kenal dengan Lontara. Dan saya kira kita perlu memperkenalkan Lontara ini dari segi historisnya, apa itu Lontara, siapa yang mengawalnya, dan bagaimana kemudian menjaga Lontara ini, terus bagaimana sikap pemerintah nantinya. Semua ini akan kita bahas bersama pakar asli dari Lontara, dan oleh karena itu catatan jurnalis menghadirkan Profesor Dr. Nurhayati Rahman. Selamat malam Prof. Selamat malam. Sehat Prof ya? Alhamdulillah. Terima kasih catatan jurnalis dikunjungi oleh salah seorang budayawan dan cendekiawan terkemuka di Sulawesi Selatan. Prof, tentu Prof tahu bahwa Lontara ini sudah sangat populer di masyarakat Sulawesi Selatan dan tentu juga Indonesia dan bahkan dunia. Tapi kita perlu tahu bagaimana sejarah awal dari Lontara ini. Silakan Prof. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ahli bersepakat bahwa Lontara itu sudah berada pada abad ke-10 sampai ada yang mengatakan abad ke-10, ada yang mengatakan abad ke-12, 14. Oleh para ahli juga dianggap bahwa Lontara ini berasal dari huruf India ya. Lalu kemudian masuk ke Nusantara, lalu masuk ke Sriwijaya, lalu interaksi antara orang Bugis, lalu kemudian dibawa ke Sulawesi Selatan, lalu diberi warna tersendiri. Lontara itu disesuaikan dengan sistem bunyi bahasa orang Bugis Makassar ya. Jadi apa buktinya bahwa dia berasal dari India? Antara lain pertama karena diawali alfabetisnya diawali dengan kaganga ya. Semua yang dari India itu diawali dengan kaganga. Yang kedua simbol vokalnya selalunya di sebelah kiri kalau E, sebelah kanan kalau O, di atas itu E dan di bawah adalah U. Meskipun dengan lambang yang berbeda, tapi letaknya selalu seperti itu. Jadi akar dari Lontara ini dari India ya? Bukan orang Bugis mengadopsi langsung dari India, tapi dia masuk ke ke Majapahit, masuk ke Sriwijaya, lalu kemudian orang Bugis tidak mengadopsi dari Jawa, tapi dia mengadopsi dari Sumatera. Karena ada kemiripan secara genetik kan mirip dengan huruf-huruf Sumatera dengan berkotak-kotak dan runcing-runcing itu.
salah satu karakteristik secara genetik bahwa dia berasal dari Sumatera, tidak langsung dari India. Diadaptasi, jadi jadi artinya di masyarakat Bugis Makassar dan sebagainya itu sudah ada pengetahuan dasar tentang huruf itu sendiri. Iya. Hanya kemudian melakukan pengembangan dengan misalnya bertemunya dengan aksara India dan seterusnya, begitu ya? Tidak, dari Sumatera memang. Oh, dari Sumatera. Ya, secara genetik. Bukan Sumatera yang meminjam ke kita yang mengadopsi dari dia, tapi tidak persis lagi sama dengan bentuk aslinya karena telah dilokal geniuskan oleh orang-orang. Tapi kenapa disebut lontara? Apa itu lontara? Karena pertamanya kan belum ada kertas. Belum ada kertas. Ya, jadi setiap manusia itu menciptakan huruf selalunya mengambil lingkungannya sebagai media, ya. Jadi dalam sejarah peradaban huruf itu sebetulnya disebutkan bahwa bangsa yang memiliki huruf itu adalah bangsa yang dianggap memiliki puncak pencapaian tertinggi dalam peradaban manusia, terutama karena ditemukannya huruf. Nah, di Mesir kuno kan ada kita kenal huruf hieroglifik misalnya yang masih bersifat ikonik, apa ya, kepala burung berarti burung ya, jadi seperti itu. Lalu kemudian menyebar di Mesir dan negara-negara Arab sekitarnya. Nah, di kita itu dari Nusantara ini sebenarnya satu induk sebagai terutama dari India ini ya, tapi kan dia masuk bersama dengan datangnya agama Hindu di Nusantara. Jadi agama Hindu masuk ke Nusantara dibawa dari India, lalu kemudian dia perkenalkan budaya termasuk hurufnya. Jadi lontara ini apakah dia tidak punya makna khusus ataukah dia hanya sebagai medium dari catatan-catatan aksara tersebut sehingga disebut dengan aksara lontara? Lontara ini tidak punya makna khusus. Lontara kan dia di atas daun lontar, ya. Karena belum ada kertas. Yang bawa peradaban kertas dan cetakan itu kan Barat. Jadi diabadikanlah seluruh, karena dia mau mengabadikan seluruh pemikirannya, lingkungannya, sosialnya, budayanya, sejarahnya dan seterusnya. Tapi harus punya media. Nah, medianya itu adalah daun lontar ini. Sekarang yang kita kenal dengan naskah lontara itu tokoh siapa yang dinisbatkan kepada naskah lontara ini? Saweri Gading atau siapa yang dalam setiap penciptaan huruf di dunia pada umumnya tidak ditahu siapa penciptanya. Bahkan dalam tradisi Islam huruf Arab itu dianggap sebagai pemberian dari Allah, ya. Nah, jadi hanya 2 huruf di dunia ini yang diketahui penciptanya, yaitu Sejong dari Korea Selatan dari Korea pada abad ke-14 dan Cina yang Yin dan Sun yang 2 bersaudara itu yang menciptakan 200 tahun sebelum Masehi. Jadi kitab lontara ini tidak ada yang bisa kita sebut sebagai pencipta, ya? Tidak ada. Sama dengan Lagaligo, tidak diketahui siapa pengarangnya. Terus bagaimana kemudian bisa terdokumentasi Ilagaligo itu yang bertuliskan huruf lontara itu dalam tradisi dan budaya Bugis Makassar. Jadi itulah saksi Lagaligo lah satu-satunya saksi bahwa huruf itu sudah ada ketika Lagaligo lahir. Dalam Lagaligo tidak ada sama sekali Islam. Jadi hampir semua peneliti yang meneliti Lagaligo mengatakan bahwa Lagaligo itu adalah karya sebelum Islam, pra-Islam. Ada yang Prof. Matulada abad ke-7 sampai abad ke-10, lalu kemudian Prof. Nordain dari Belanda abad ke-10, Prof. Christian Pelras abad ke-11 dan seterusnya. Intinya sebelum Islam. Nah, dulu Lagaligo ini kan cuma dinyanyikan, dinyanyikan. Tapi setelah orang Bugis mengenal
aksara lontara ini dia lalu dokumentasikan Lagaligo ke dalam daun lontar. Tetapi karena terbatasnya kapasitas daun lontar dan panjangnya cerita ketika dia ditembangkan, maka yang ditulis itu hanya outline-nya saja, formulanya yang membuat penyanyi itu mengingat bahwa jalan ceritanya seperti ini, sehingga ada di dalam formula hanya formulanya saja yang ditulis di atas daun lontar. Dikenal sebagai ikon dari Ilagaligo itu sendiri atau pakar lontara itu sendiri dalam perjalanan sejarah dunia ini. Kalau kita mau menyebut misalnya dari awal ini kemudian seterusnya sampai hari ini, bisa nggak disebutkan? Ya, kalau pra-Islam ya anonim ya, tanpa pengarang. Lalu kemudian setelah Islam, Islam juga membawa peradaban baru dengan adanya huruf Arab cerang. Lalu kemudian, tapi orang Bugis sangat pintar ya, mengatur pertemuan antara budaya Islam dan budaya lokal, bahwa pada umumnya dalam pelajaran-pelajaran agama itu, pada umumnya tafsirnya, artinya, maknanya dari sebuah hadis atau Al-Quran itu ditulis di sebelah kanan dan kiri yang dalam huruf lontar. Di sini terjadi interaksi antara pertemuan antara ulama dengan ajaran-ajaran tradisional orang Bugis. Tapi kita tidak tahu siapa. Nah, nanti setelah abad ke-17 datanglah ulama-ulama yang belajar di Mekah tentang agama, lalu kembali barulah muncul tokoh-tokoh penting, tapi tidak dikenal sebagai tokoh lontara, tapi sebagai tokoh agama, ulama, tetapi memanfaatkan lontara sebagai media untuk menjelaskan ke publik tentang ajaran Islam, termasuk menggunakan huruf aksara Arab cerang. Dalam Ilagaligo itu sendiri yang sekarang ini, berdasarkan cerita Prof tadi, bisa nggak kita mengatakan bahwa ada intervensi atau katakanlah campur tangan ulama-ulama Islam dalam pengembangan Ilagaligo itu? Saya rasa santri ya, salah satu penyelamat lontara itu adalah tradisi santri. Karena nanti mungkin setelah kemerdekaan Indonesia baru, bahkan sampai 50-an, 60-an, 70-an itu bahasa Indonesia belum begitu akrab di kalangan masyarakat santri di Sulawesi Selatan dan Barat. Mereka masih memanfaatkan bahasa-bahasa lokal dalam menyebarkan agama Islam. Jadi kenapa ada huruf aksara Arab cerang? Ulama dulu juga pintar karena dia paham bahwa orang Bugis tidak punya huruf mati. Orang Bugis sehingga orang Bugis membuat huruf juga tidak ada huruf matinya karena bahasanya memang juga itu yang disebut dengan bersifat silabis, bukan fonetis seperti Arab atau seperti Arab misalnya yang bersifat fonetis ya. Kalau kita bersifat silabis, jadi kalau saya Nur disebut Nure ya. Muhammad dia tidak tak bilang Muhammad, dia pakai Hamma. Ya. Ilagaligo ini mendapat sentuhan tradisi-tradisi keislaman. Iya. Bahkan ada episode Takgilina Sinapati yang dibahas oleh ada salah seorang mahasiswa saya yang membahas itu, menceritakan tentang perdebatan antara Sawer Gading dengan Nabi Muhammad, dan Sawer Gading kalah ya, adu argumentasi, adu kesaktian. Ternyata Sawer Gading kalah sehingga Sawer Gading mengatakan, dunia dan isinya saya serahkan kepada kaum Muhammad, biarlah saya naik ke gunung. Makanya sekarang banyak orang haji di Gunung Lompo Batang setiap tahun. Itu betapa besarnya peranan ulama menciptakan cerita. Tidak mungkin kan Nabi Muhammad datang di Sulawesi Selatan, tapi dia menciptakan tokoh-tokoh seperti itu agar Islam diterima oleh masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Oke, jadi menurut Prof, kira-kira keberadaan Ilagaligo ini bagi masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan, baik dalam untuk suku Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja, kira-kira apa peranan Ilagaligo ini? Apa artinya
dipandang seperti apa Ilagaligo Ya, ini? Lagaligo ada banyak kan. Ya. Lagaligo mengajarkan kepada kita bahwa kita sudah punya tradisi literasi Ya. sejak pra-Islam, tradisi menulis, ya, dan tradisi menemukan huruf. Ya, kita sudah temukan itu. Jadi warisan itu sebenarnya warisan literasi yang diajarkan. Yang kedua mengajarkan kita tentang cara menulis. Ya, banyak orang hanya pintar bicara tapi tidak bisa menuliskan ekspresi pembicaraannya ke dalam tulisan. Nah, Lagaligo mengajarkan kita literasi tentang huruf, tentang cara menulis, dan tentang nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Jadi ada banyak peranannya, Ya. ada banyak peranannya, tapi tidak seluruhnya bisa ditangkap oleh generasi sekarang karena ketidakmampuan mereka membaca aksara lontara ini, dan sebagian besar juga sudah tidak bisa lagi berbahasa ibu, sehingga pesan-pesan yang tersimpan dalam masyarakat yang tertulis ke dalam berbagai naskah lontara ini sudah tidak bisa lagi dipahami oleh generasi milenial. Ini tantangan tersendiri sebetulnya buat kita semua. Ya. Seringkali banyak pendapat di masyarakat bahwa Ilagaligo ini atau lontara, khususnya Ilagaligo, dipandang sebagai budaya hanya milik Bugis, Makassar, dan Mandar dan Toraja sedikit underestimate, tidak dihitung dalam ketika dikaitkan dengan Ilagaligo maupun lontara. Nah, bagaimana Prof. Nur Hayati sebagai pakar lontara memahami? Lagaligo secara tertulis hanya ada memang di Bugis, ya. Ya. Dengan panjang yang begitu spektakuler, ya, bisa mencapai 300.000 bait lebih. Itu pun yang 12 jilid saja yang ada di bersifat sastra, karena 5 suku kata setiap penggal prasanya, tidak disebut bait karena dia tidak tersusun ke bawah, tapi dia sambung menyambung. Itu 5 suku kata. Kenapa 5 suku kata? Karena kalau dia ditembangkan, suara penyanyinya akan fals apabila kurang atau lebih. Jadi memang dia karya gimana ya? Ketika belum ada listrik, belum ada HP, belum ada mesin ketik, belum ada apa-apa, mereka sudah punya kekuatan tradisi literasi yang begini besar, sampai dikukuhkan di UNESCO sebagai Memory of the World. Yang saya mau tekankan bahwa Toraja itu bisa juga diklaim sebagai bagian dari Ilagaligo itu. Ya, atau tadi saya sudah sebutkan bahwa dia tertulis, maka dia baku. Ya. Tapi itu hanya ada di tradisi Lontara dan Bugis, ya. Tetapi secara lisan dia tersebar sampai di Nusantara ini, ya, sampai di Buton, Muna, Kendari, sampai di Gorontalo, sampai di Kelantan di Malaysia, dan di Jambi, Riau. Tapi dia dalam tradisi lisan dan tidak disebut Lagaligo, tetapi dia disebut sebagai Saweri Gading. Petualangan laut Saweri Gading, lalu kemudian kawin dengan kerajaan setempat, lalu kemudian melahirkan keturunan di situ. Keturunannya inilah yang sekarang mengklaim bahwa Saweri Gading adalah peletak dasar kerajaan di tempat. Sehingga saya beranggapan bahwa kalau begitu Saweri Gading telah menjadi peletak integrasi seperti yang disebut oleh Prof. Matulada almarhum, bahwa perekat integrasi, perekat persatuan antara berbagai etnis khususnya di Indonesia Timur ini. Jadi dia milik kita bersama. Cuma dia menjadi baku karena tertulis di tradisi Bugis. Tetapi di tradisi lain dia tersimpan dalam memori kolektif masyarakatnya. Jadi kira-kira faktor apa kemudian yang mendorong Prof. Nur Hayati ini mendalami Ilagaligo dan lontara ini? Ya, itu kebetulan saja. Saya anggap sebagai perjalanan nasib yang memang harus. Saya kan dari sastra Asia Barat, ya. Asia Barat dulu namanya sastra Arab dan kebudayaan Islam. Tapi Daud Yusuf tidak menginginkan ada berbau agama ke dalam kegiatan universitas negeri, karena katanya sudah ada YAYN, ya. Jadi saya selesai di situ. Tapi satu-satunya orang yang membahas lontara waktu itu di zamanku tahun 80-an
adalah saya. Jadi sehingga Pak Dekan waktu itu mengirim saya sekolah saya terangkat di sastra Asia Barat seperti kamu. Tapi saya seprajabatan saja sampai prajabatan di situ. Saya sekolah di Bandung, ambil filologi, pulang sastra daerah sudah terbentuk, saya pindahkan home base-nya di sastra daerah sampai sekarang. Tapi paling tidak setelah mendalami Ilagaligo dan Lontara ini, kira-kira apa yang menjadi kekuatan, katakanlah kekuatan yang disebut magic, kekuatan yang supranatural atau kekuatan yang bisa dibanggakan dari Ilagaligo ini, spiritnya ya, kira-kira apa yang menjadi, karena misalnya kalau kita bandingkan dengan Oedipus, dengan Mahabharata dan seterusnya, itu menjadi kebanggaan di masyarakat India dan masyarakat Eropa. Bahkan banyak orang berpendapat bahwa perkembangan filsafat pemikiran di Barat itu karena inspirasi dari kisah drama Oedipus misalnya. Nah, kira-kira dari Ilagaligo ini bisa nggak setaraf dengan Oedipus misalnya, menjadi inspirasi, menjadi spirit masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi mereka? Kalau ke depannya insya Allah, tapi sekarang ini dan yang lalu kita tidak, perjalanan sejarah kita kan unik ya. Tidak sama dengan Eropa, dengan India misalnya. Kita terdiri dari 1000 suku lebih ya, mungkin satu-satunya di dunia yang punya. Masing-masing kita punya kultur. Di dalam suku ini punya tradisi, punya kebudayaan, punya kebiasaan, punya apa yang harus menyatu ke dalam Indonesia, lalu kemudian berlomba-lomba masuk ke dalam rumah kebudayaan Indonesia. Nah, kita tinggalkan rumah-rumah kecil kita, maka pada saat itu terjadi tradisi penurunan nilai-nilai kita baik yang ada dalam Lontara maupun dalam lagi terhenti karena kita harus berpancasila. Kita harus Bhinneka Tunggal Ika. Nah, terputus kan? Terputus. Sejak kemerdekaan Indonesia mindset kita kan nasionalisme, persatuan, menyingkirkan kepentingan. Akhirnya menjadi sentralistik. Ya, di zaman Orde Baru dia menjadi kuat sekali. Lalu kemudian sedikit-sedikit kita tinggalkan rumah-rumah kecil kita itu yang mungkin terancam roboh dan berdesak-desakan masuk ke dalam rumah besar Indonesia yang juga tidak jelas seperti apa kebudayaan Indonesia itu. Terhenti kan, jadi otomatis nilai-nilai yang terkandung dalam Lontara dan naskah-naskah ini, tradisi penurunannya berhenti. Berbeda di Jepang misalnya, bagaimana samurai, tidak ada lagi samurai sekarang, tidak ada lagi yang panjang rambutnya pakai baju besar dan pedang panjang. Itu semua sudah digantung di museum. Tapi nilainya tidak pernah berhenti penurunannya. Dia jujur kalau berpolitik, keberaniannya orang samurai dipindahkan ke politik, ke ekonomi, ke sistem pertahanan. Semuanya nilai-nilai samurai itu tetap berlangsung. Mesti dengan bentuk yang berbeda. Kalau di kita nilainya memang stop ya. Diganti Pancasila. Dalam pandangan Prof. Nur Hayati ini, apakah kita mesti melanjutkan nilai-nilai dari tradisi Ilagaligo dan Lontara itu? Yang positif dan mendukung kita dalam kehidupan kebersamaan atas nama Indonesia, kita harus pertahankan. Karena kita di Indonesia ini kan menghadapi dua pertarungan yang besar, yaitu lokalitas dan globalitas. Ya. Di satu sisi kita harus bertahan dengan budaya kita, tetapi pada sisi yang lain hampir setiap detik serbuan globalisasi itu masuk melalui HP anak-anak kita. Jadi memang ada berbeda negara-negara yang memang kuat seperti Eropa yang disebutkan tadi, India. Mereka sudah stabil, sudah kuat mengakar dalam masyarakatnya, sehingga ketika bersentuhan dengan dia sangat kuat menampik yang dari luar itu kalau tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dia anut.
dalam masyarakat. Karena itu Mahabharata, Ramayana, Odisseia apa dan sebagainya sudah kuat tertancap dalam hati nuraninya. Lalu kemudian masuk teknologi tidak seperti di kita, dia sudah tidak ada, sehingga teknologi serbuan globalisasi ini tidak ada pertahanannya di sini. Nah, kalau misalnya kita bertekad untuk menggali atau melestarikan nilai-nilai Ila Galigo ini, kira-kira dalam bentuk seperti apa? Hidupkan hurufnya. Hurufnya ya? Iya. Coba lihat kita ke Korea Selatan. Tidak kita temukan huruf Latin. Baru kita di airport sudah kita temukan Hangul. Begitu juga ke Cina, begitu juga ke Jepang. Paling juga ada sedikit bahasa Inggris, tapi itu hanya hal-hal yang penting, misalnya mau ke toilet atau apa. Tapi di kita mana? Indonesia punya 7 huruf di dunia ini, tapi semuanya terancam mati. Karena salah satu cara untuk memahami bahwa huruf itu masih hidup, kalau ada publiknya kita segelintir saja dari dunia akademisi, tetapi masyarakat umum tidak ada. Makanya di Jepang, Korea dan sebagainya dia larang betul dilatinkan dia punya huruf. Karena hanya dengan mempertahankan hurufnya orang bisa datang mempelajari dirinya. Orang kuliah di sana harus belajar bahasanya dulu setahun baru bisa. Jadi huruf itu adalah identity. Kalau mau dianggap sebagai orang Bugis, hidupkan Isma Kasar dan suku-suku lain yang ada di Sulawesi Selatan. Hidupkan hurufnya, karena huruf ini adalah simbol kemajuan peradaban tertinggi dalam kebudayaan manusia. Nah, saya dengar juga misalnya bahwa Prof. Nurhayati bersama tim di Yayasan Lontar Nusantara akan mengadakan festival Lontara ya? Bukan, seminar Aksara Lontara. Seminar Aksara Lontara. Seminar dan pertunjukan seni dan penerimaan hadiah terhadap lomba web. Lomba web ya. Jadi itu salah satu cara memang untuk menghidupkan Aksara Lontara. Harus diisi, karena ini ibaratnya tanaman ditanam ulang. Ya. Kalau yang lain kan direvitalisasi saja karena hanya lemah-lemah. Kalau kita memang harus tanam ulang karena sudah dalam keadaan sekarat kan, mau diselamatkan. Jadi satu-satunya itu harus caranya itu dengan melakukan lomba web misalnya, dengan belajar chattingan dengan teman-temannya. Kan sudah ada aplikasinya kan di HP, lalu kemudian mereka harus juga diberi wawasan tentang isi-isi naskah itu, lalu kemudian dia bikin game, dia bikin animasi dan sebagainya. Harus dia terjemahkan ke dalam dunianya, tidak lagi dengan dunia tradisional seperti yang kita pahami bahwa kita harus membaca. Mereka pasti bosan baca Lagaligo, begitu tebalnya. Tapi mereka harus mampu menerjemahkan Lagaligo ke dalam dunia kekinian. Nah, ini tantangannya anak-anak milenial. Karena memang kita tantangannya menjadi rakyat Indonesia ini, di satu sisi kita harus kuat mempertahankan budaya lokal kita, tapi di sisi lain atas nama nasionalisme juga kita harus bersatu dengan suku-suku yang lain. Jadi chauvinisme yang terlalu berlebihan juga itu mengkhawatirkan terjadinya keretakan-keretakan dan superior ya di antara suku mayoritas dengan suku minoritas. Ini juga harus dijaga keseimbangannya oleh negara atas nama lokalitas dan atas nama nasionalisme. Jadi kalau kita mau misalnya bicara tentang budaya Sulawesi Selatan, dan baru-baru kita dengar ada Kongres Kebudayaan Sulawesi Selatan, kira-kira dari mana harus memulai masyarakat di Sulawesi Selatan ini untuk menjaga kebudayaannya? Apakah tetap Lontara harus ditempatkan sebagai satu dalam posisi yang istimewa, ataukah bagaimana? Harus ada semacam
kreativitas baru, atau bagaimana Prof. Nurhayati melihatnya? Ya, kita tidak boleh berhenti ya bergerak. Kita harus bergerak terus dengan melakukan berbagai macam cara agar generasi sesudah kita transformasi ke generasi berikutnya itu berlangsung. Seperti itu tadi yang saya bilang, ya kita mengadakan seminar, kita mengadakan lomba web, apalagi sekarang sudah didukung oleh pemerintah karena sudah ada perdanya, perda literasi, aksara lontara, bahasa dan sastra. Bayangkan dia sebut dengan eksplisit aksara lontara, perda literasi, aksara lontara, bahasa dan sastra. Jadi untuk apa lagi ada perda kebudayaan? Ini kan sudah bagian dari kebudayaan. Iya. Jadi dengan adanya perda itu, menurut Prof. Nurhayati, perhatian dan political will dari pemerintah itu sudah bisa dirasakan. Karena sudah bisa diaplikasikan nanti dari SD sampai SMA, bahkan perguruan tinggi. Perda ini ya. Jadi kira-kira kapan berlakunya ini, bahwa pengajaran bahasa daerah dari SD sampai perguruan tinggi pemerintah harus menerjemahkannya ke dalam aturan ya. Jadi DPR memproduksi perda, peraturan daerah, lalu kemudian pelaksanaannya itu diserahkan kepada pemerintah. Makanya kita harus kawal ya, kawal apa benar ada kegairahan mempelajari itu, karena kan dunia anak-anak kan sekarang global ya. Sangat-sangat ada mindset yang tercipta dalam pikirannya bahwa yang berbahasa Bugis, Makassar, Mandarin itu kampungan. Yang bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Korea, Jepang itu yang modern. Nah, ini kan mindset yang sangat berpotensi membunuh potensi-potensi lokal yang kita miliki. Nah, ya, ini kan banyak juga yang berpendapat bahwa mindset itu tidak terlepas misalnya dari peran pemerintah bagaimana bisa melakukan infiltrasi terhadap agresivitas atau serangan dari budaya pop sekarang ini. Nah, kira-kira dalam skala nasional bagaimana Prof. Nurhayati melihat kebijakan atau perhatian pemerintah terhadap keberadaan atau eksistensi dari budaya lokal kita, termasuk tadi Ilagaligo dan aksara lontara itu. Saya rasa Ilagaligo bukan saja menjadi ikon Sulawesi Selatan atau Indonesia, tapi sudah menjadi ikon dunia ya. Terutama setelah dikukuhkannya menjadi bagian dari Memory of the World. Nah, pemerintah cukup punya perhatian. Kita dapat lihat peraturan-peraturan dari Kemendikbud, Kemenristek dan sebagainya. Lalu ini seperti perda, lalu kemudian ada dinas-dinas kebudayaan dan seterusnya. Cuman pengaplikasiannya secara operasional pada generasi muda, pada masyarakat itu yang masih kurang kita dapati sekarang ini. Itu yang harus perlu diadvokasi dan disuarakan, termasuk menulis, termasuk ikut bicara di sini adalah bagian dari usaha memperkenalkan budaya kita pada masyarakat. Menurut Prof, siapa atau agen mana yang menjadi ujung tombak dari usaha untuk mempopulerkan atau menginjeksi atau mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk bisa menerima dan mengamalkan lontara ini dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Sulawesi Selatan? Salah satunya pendidikan. Lalu kemudian penggunaan bahasa ibu di dalam rumah tangga. Lalu kemudian memang pemerintah kan sudah mengatur bahwa komunikasi antar sesama etnis itu berbahasa ibu, komunikasi antar etnis di Indonesia berbahasa Indonesia, dan komunikasi antara berbagai negara itu sudah ada aturannya. Cuma kan kita sangat Indonesianis ya. Di dalam rumah ibu-ibu begitu bangun langsung bahasa Indonesia. Jadi
itu juga salah satu bagian dari perjuangan kita. Berat sih, berat memang, tetapi lebih baik kita berbuat daripada sama sekali tidak berbuat. Prof, sekarang ini kita akan menghadapi bulan-bulan politik, pemilihan legislatif, kemudian pemilihan bupati dan termasuk presiden. Nah, kira-kira dalam pesan-pesan Ilagaligo atau pesan-pesan Lontara, bagaimana Ilagaligo ini menggambarkan kriteria pemimpin yang ideal, kira-kira dan Antara ideal dengan prakteknya kan tidak selalu sama. Ya. Saya sebagai orang Islam, idealnya kan Islam begini, tapi tidak seluruhnya saya laksanakan. Di dalam Lagaligo konsep ideal pemimpin itu memang sudah dibuat empat kriteria. Maca pinawarani, malempuk pinamagetang. ya. Harus pintar dan berani, itu sudah berpasangan malempuk jujur, tapi dia juga harus teguh pada pendirian. Nah, itu yang harus sekarang cari orang jujur saja sudah sangat susah ya. Jadi dalam menghadapi pertarungan politik ke depan, kalau menurut saya hanya ada dua yang bisa mengubah terutama korupsi yang kita hadapi yang sudah seperti gurita sekarang ini, yaitu revolusi pertama, tapi ini penuh darah dan air mata. Yang kedua pemimpin yang kuat. Pemimpin yang kuat. Ya, kita lihat contohnya Mahathir ya. Ketika Mahathir menjadi Perdana Menteri di Malaysia, itu Malaysia daerah paling terkumuh di Asia. Ya. Sampai kita yang orang Indonesia harus meminjamkan guru-guru, harus mendatangkan guru-guru dari Indonesia. Tapi begitu Mahathir naik, dia langsung sedikit diktator bilang, saya mau melihat Malaysia 60% saja bangunan, 40% hutan. Kita lihat bagaimana hutanisasi berlangsung di semua masyarakat yang kumuh, dipaksa digusur, tapi dia buatkan dulu rumah. Sehingga dia naik membangun secara vertikal. Nah, di kita mana ada nggak pemimpin yang lahir yang bisa menjadi dirinya, pikiran pasti dia berada dalam tekanan-tekanan politik, terutama sponsor-sponsornya. Ini yang menjadi kendala utama di Indonesia. Saya mau stressing tadi pernyataan Prof tentang revolusi dan pemimpin yang kuat sebagai syarat perubahan. Harus tangguh, tidak boleh kemayu pemimpinnya, ya, karena menghadapi bangsa Indonesia yang 270 juta ini. Itu pesan Ilagaligo atau dia? Ya, iyalah. Oh, begitu ya. Dia harus pemberani kan. Maca pinawarani malempuk. Kalau dia tidak kuat, tidak malempuk, tidak mengetap dengan menjadi petarung ya, menghadapi ini, tidak bisa berubah. Jadi cari pemimpin yang kokoh ya, yang tangguh, yang kuat. Prof, sekarang ini ada beberapa nama yang disebut-sebut oleh masyarakat sebagai calon kandidat Presiden Republik Indonesia 2024, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Nah, kira-kira dari tiga tokoh ini, berdasarkan tadi kriteria dari pesan-pesan Ilagaligo, mana paling mendekati ketiga tokoh ini dari pesan-pesan Ilagaligo tadi? Itu rahasia. Rahasia ya. Cocokkan aja dengan kriteria dalam Lagaligo dan dari ketiga pemimpin ini siapa yang kira-kira mendekati. Tapi kalau bisa nggak Prof sebutkan yang paling banyak memenuhi kriteria dari nanti aku dimusuhi yang lain. Oke. Baik, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan baik kepada pemerintah, politisi, masyarakat umum dan pengusaha atau siapapun tentang bagaimana mereka atau kita semua berusaha untuk melestarikan, mengembangkan dari budaya kita, kekayaan budaya kita, yaitu
Ilagaligo dan Aksara Lontara ini? Saya cuma berpesan taruh ada taruh gau. Kalau kampanye bilang begini laksanakan. Kalau dia mengatakan kebenaran dia tidak melaksanakan. Jadi saya minta kepada siapapun yang mau jadi wali kota, jadi gubernur, taruh ada taruh gau. Itu apa kau ucapkan itu pula kau lakukan. Jangan janji pemilu ya. Sesudah pemilu dilupakan janjinya. Tidak usah terlalu banyak programnya, asal terukur dan bisa dia laksanakan. Oke, sahabat Uki, kita telah berdiskusi dengan Prof. Nur Hayati Rahman, salah seorang pakar Lontara Ilagaligo, dan ada pesan yang menurut saya sangat baik untuk kita stressing, yaitu dalam pandangan perubahan sosial masyarakat hanya ada dua bisa terjadi, yaitu revolusi dan pemimpin yang kuat. Dan beliau kemudian menutup bahwa siapapun dia termasuk pemimpin harus berpegang teguh pada taruh ada taruh gau. 5 takulu nama ala tapalun. Ya, mengapa engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak kerjakan. Jadi itu penekanan beliau, dan kita akan ketemu lagi pada diskusi-diskusi berikutnya bersama dengan tokoh-tokoh yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.